You can come on up and clean it off, no? Come on, I'm not an axe murderer. I promise. Satu pertemuan di sudut kota, menghancurkan rumah tangga yang tadinya terlihat sempurna. Ada rasa kosong dalam hidupnya sampai suatu waktu dia bertemu dengan seorang pria asing. Pertemuan yang seharusnya singkat itu berubah menjadi pertemuan yang berulang kali. Seorang wanita ibu rumah tangga bernama Connie bersama suaminya seorang pengusaha yang bernama Edward mempunyai satu anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Charlie. How do I look? Very handsome. Okay, come on, let's go. Suatu hari cuaca buruk sedang melanda New York. Connie yang pergi membeli keperluan ulang tahun kesulitan mencoba mencari taksi. Saat akan pulang di cuaca yang buruk seperti itu dia bertabrakan dengan seorang pria yang sedang membawa banyak buku yaitu Paul. Paul yang melihat lutut Connie terluka menawarinya untuk mengobati luka itu di apartemennya. Karena kesulitan mendapat taksi, Connie akhirnya mengiyakan tawaran itu. The bathroom's right down there, on the left. There's a medicine cabinet. Connie yang saat itu mulai merasa gak nyaman berduaan bersama Paul, akhirnya berpamitan pulang. Sebelum pulang, Paul memberi sebuah buku sebagai kenang-kenangan untuk Connie. Sesampainya di rumah dia menjelaskan kepada suaminya bagaimana kakinya sampai terluka. Dia juga bercerita jika ada seorang pria yang menolong dan memberikan perban kepadanya. Edward pun menggoda istrinya dengan bertanya, apakah pria itu tampan? Connie hanya tersenyum melihat suaminya menggodanya. Keesokan harinya, Connie menemukan nomor telepon di buku yang diberikan Paul. Dia lalu menelepon nomor yang ada di situ, dan benar ternyata nomor itu adalah milik Paul. Di kesempatan itu, Connie pun berterima kasih kepada Paul untuk bantuannya tempo hari. Paul yang menerima panggilan telepon itu malah mengundang Connie supaya datang ke apartemennya lagi. Connie jadi penasaran dengan sosok Paul. Untuk kedua kalinya dia mendatangi apartemen Paul dengan sedikit bercanda. Paul menyapa Connie yang tiba di apartemennya. Mereka pun akhirnya mengobrol dan bercanda sampai-sampai tangan Paul terlihat memegang tangan Connie. Namun rayuan Paul kali ini tampaknya belum berhasil. Connie pun berpamitan pulang sambil tersenyum dan melepas pegangan tangan Paul. Singkat cerita, setelah itu dia pun langsung menuju ke kantor suaminya untuk memberikan sebuah sweater berwarna biru. Edward langsung mencoba dan memakainya, dia pun berterima kasih pada istrinya itu. Mereka pun terlihat seperti pasangan yang serasi dan romantis. Di malam harinya saat sedang akan bercocok tanam, mereka dikagetkan dengan suara panggilan dari anaknya. Connie yang masih penasaran dengan Paul mendatangi lagi apartemen Paul yang ketiga kalinya. Dia datang setelah ditelepon Paul yang sebelumnya mengundangnya lagi untuk datang ke apartemennya. Singkat cerita mereka pun mendengarkan musik dan berdansa, suasana pun menjadi romantis. Dan kemudian suasana pun mendadak berubah menjadi canggung. Dengan nada sedikit agak marah, Connie mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan dan dia memutuskan untuk segera pergi dari apartemen Paul. Paul yang melihat itu secara refleks langsung mencegah Connie pergi dengan segera memeluknya. Connie yang kaget kemudian tak bisa menolak dan akhirnya luluh juga. Connie merasa bingung, apakah dia merasa senang atau harus merasa bersalah tentang apa yang baru saja terjadi. Singkat cerita, Connie dan Paul bertemu lagi dan mereka makan bersama di sebuah restoran. Namun tanpa dia sadari, karyawan suaminya melihatnya bersama Paul yang terlihat sangat mesra. Give the guy on the right pace. Don't do it. Di malam harinya, Edward yang mengajak Connie untuk adu mekanik, namun ternyata Connie menolaknya. Paginya saat Edward mencoba mengajak pergi untuk makan bersama, Connie menolak ajakan suaminya itu dengan alasan telah mempunyai janji perawatan di salon langganannya. How about lunch today? I have all this fundraiser stuff. Edward yang tak percaya langsung menelepon tempat salon langganan istrinya itu. Tetapi ternyata setelah ditelepon, tidak ada janji atas nama istrinya. Cerita berlanjut saat Connie hendak menemui Paul. Dia bertemu dengan dua temannya di jalan, mereka pun akhirnya ngobrol bersama di sebuah kafe. Connie mengabari Paul jika dia akan sedikit terlambat untuk menemuinya karena masih berada di kafe dekat apartemen bersama dua temannya.
Tidak lama kemudian Paul menyusul ke kafe itu. Connie yang melihatnya langsung meminta izin pada temannya untuk ke toilet. Dan sudah bisa ditebak, Connie dan Paul beradu mekanik di toilet restoran. Singkat cerita mereka pun berencana melanjutkan ronde kedua di apartemen Paul. Namun sebelum itu, Connie ingin hubungannya dengan Paul disudahi. Karena Connie merasa bersalah telah mengkhianati suaminya. Dia juga merasa hubungan ini adalah salah. Tetapi Paul meyakinkan Connie jika hubungan ini harus terus berlanjut karena mereka berdua saling menyukai. Mereka pun akhirnya lanjut bercocok tanam lagi untuk kesekian kalinya. Edward yang sudah curiga istrinya berselingkuh, sepulang kerja dia bertemu dengan seorang detektif yang akan diberi tugas untuk memata-mata istrinya dan mencari tahu siapa pria yang berselingkuh dengan istrinya. Paul yang sedang kencan tidak tahu bahwa mereka sekarang sedang diintai oleh seorang detektif. Dia pun mengambil beberapa momen dengan kameranya sebagai bukti. Connie yang hari itu sangat menikmati harinya bersama Paul sampai-sampai dia lupa waktu. Saat terbangun dan melihat jam, dia teringat sesuatu. Ternyata dia lupa untuk menjemput anaknya di sekolah. Dengan panik dan buru-buru dia segera menjemput anaknya. Malam harinya dia terlihat sedih. Dia merasa menyesal karena dengan hubungan asmaranya dengan Paul dia jadi melupakan keluarganya. Keesokan harinya detektif itu pun melaporkan hasil pada Edward dan memberikan beberapa bukti foto perselingkuhan istrinya. Connie yang sedang galau, di perjalanan dia melihat Paul sedang bersama wanita lain, dia pun langsung mengejar dan memergoki mereka berdua sedang bermesraan di toko buku. Connie pun marah-marah dengan Paul. Lalu Paul pun mencoba menenangkan dan mengajak Connie ke apartemennya. Di sana mereka terlibat sedikit pertengkaran dan Connie memutuskan untuk pergi. Namun lagi-lagi, Paul mencegahnya. What did I get my day wrong? It's just a fun, okay? Can't do this anymore. Tak lama kemudian setelah Connie pergi dari apartemen Paul, datanglah Edward yang menemui Paul. Mereka berdua berbicara empat mata di sana. Singkat cerita, Edward yang sangat marah lalu memukul Paul dengan sekuat tenaga. Paul seketika itu langsung terjatuh dan tanpa disadari pukulan itu ternyata membuat Paul kehilangan nyawanya. Kemudian dia membawanya pergi dan membuangnya di tempat pembuangan sampah untuk menghilangkan bukti jika dia membunuhnya. Beberapa hari kemudian rumahnya didatangi polisi. Mereka pun menanyakan beberapa pertanyaan, salah satunya adalah hubungan Connie dengan Paul. Connie pun mengaku tidak kenal. Saat Connie menanyakan apa masalahnya, polisi menjawab jika dia dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dan di sini baru diketahui oleh Connie bahwa ternyata Paul mempunyai istri, dan mereka hanya pisah rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian datanglah polisi ke rumah mereka lagi dan memberitahukan bahwa Paul sudah tewas dan mereka berhasil menemukannya. Connie yang kaget mendengar itu berusaha untuk tidak terlihat sedih. Dia pun masih mencoba bersikap tenang dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Para detektif atau polisi itu kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada Connie, karena mereka mencurigai bahwa Connie mempunyai hubungan khusus dengan Paul. Karena Edward merasa sudah tidak nyaman dengan kedatangan para detektif itu, kemudian Edward berusaha untuk mengakhiri pembicaraan itu dan mengusir para detektif secara halus. No, I hardly knew him. I didn't even know why he had my phone number. Maybe he liked you. I think that's enough. Singkat cerita, Edward mengakui perbuatannya kepada istrinya bahwa ia yang telah membuat Paul tewas. Di malam harinya, karena menyadari Edward sangat mencintainya, Connie pun akhirnya ingin melupakan kejadian yang telah terjadi. Karena hanya mereka berdualah yang tahu cerita sebenarnya. Dia pun mengajak Edward untuk pindah ke Meksiko dan memulai semuanya dari awal. Edward pun tersenyum bahagia. Dan film pun selesai. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru.